Baiknya udah 3 dari 6, dah separuh. Udah separuh, eh, kita mulai saja berkuliahnya. Kita lanjutkan materi yang terakhir. Oke. Oke. Jadi kita sedikit ulangi mengenai distribusi bersama. Dari distribusi bersama itu kemudian bisa digunakan untuk menentukan bagaimana distribusi median. Nah, median ini dan juga ring ya. Median ini khususnya median untuk data yang jumlahnya genap. Karena kalau data jumlahnya ganjil, maka median dari apa namanya data itu adalah statistik pada urutan terkecil ke R, di mana R-nya adalah N+1/2. Nah, yang kita bahas di sini adalah distribusi median kalau jumlah datanya genap. Karena jumlah datanya genap, maka posisi median itu, sekali lagi ya, median itu adalah kalau data itu sudah diurutkan, maka median itu adalah yang membagi data sama banyak, bukan sama jumlah ya, sama banyak, sebelah kiri median atau sebelah lebih kecil dari median dan lebih besar daripada median itu banyaknya data sama. Ya. Jadi kalau ganjil jelas di sebelah kirinya ada N, sebelah kanannya ada N ya. Maka data yang ke N+1 itulah yang apa namanya yang merupakan median ya, N+1/2, sorry. Nah, kalau genap maka posisinya adalah di antara data ke N+1 ke N+N/2 dan N/2+1 atau N+2 dibagi 2. Nah, dengan demikian agar indeks ini tidak pecahan, ya kan, walaupun bukan pecahan nih, tapi seolah-olah kan seperti fraksional nih bilang ya, N/2 kan fraksional. Maka kita misalkan saja N-nya itu 2M. Ya. Jadi kalau N-nya 2M, maka di sini menjadi M, dan di sini M+1. Ya. Oke. Dan andaikan kita misalkan berlaku bahwa X lebih kecil dari Y. Jadi kita misalkan bahwa X itu lebih kecil dari Y. Maka fungsi kepekatan peluang bersama antara ini karena sudah diganti menjadi jadi 2M/2 itu antara data ke M dan data ke M+1 ya, data ke M dan data ke M+1 untuk X yang lebih kecil dari Y itu, kalau kita X ini adalah argumen untuk data ke M ya, Y ada data argumen untuk data ke M+1. Nah, di sini sama dengan, jadi karena N-nya itu 2M, jadi 2M faktorial dibagi Mn1 faktorial kali Mn1 faktorial atau Mn1 faktorial kuadrat kali fungsi ini. Ya. Seperti biasanya nih. Ini untuk peluang X lebih kecil dari atau sama dengan X kan, ini peluang X lebih besar dari X ya. Lebih besar dari Y, sorry. Karena di sini argumennya Y. Ini fungsi kepekatan peluang masing-masing untuk X dan Y. Nah, dengan menggunakan transformasi, yang pertama tentunya kita menggunakan transformasi yang pertama itu adalah yang digunakan untuk menentukan ini. Jadi bentuknya ini X plus Y/2 gitu ya. Jadi X plus Y/2. Jadi kita misalkan namanya U-nya itu X plus Y/2. Nah, karena ada dua variabel, kita walaupun nanti yang kita perlukan itu ini, kita ingin cari distribusi dari kuantitas ini ya.
ya, U ini, ya, maka kita bisa pasangkan. Nah, pemilihan pasangan ini hendaknya dipilih sedemikian rupa sehingga tidak merepotkan pada saat kita mencari fungsi kepekatan peluang marginal, hanya U saja. Ya. Nah, dari fungsi kepekatan peluang ini, maka sebetulnya sebelum lari ke persamaan 271 itu, ini bisa diganti. Jadi nanti ini FUV gitu ya, FUV. Ya. Kemudian UV. Nah, semua yang berkaitan dengan apa namanya X itu diganti. Jadi di sini harus diganti. Kita harus mencari variabel X dan Y itu merupakan fungsi dari U dan V. Nah, kalau di sini U dan Y merupakan fungsi X dan atau Y ya. Jadi kalau dibalik ya, jadi pasangannya di sini Y sama dengan V. Jadi karena V sama dengan Y, maka Y sama dengan V. Nah, karena Y ini sama dengan V, maka X-nya sama dengan 2U dikurang V ya. Maka X-nya sama dengan 2U dikurang V. Jadi X sama dengan 2U dikurang V. Y sama dengan V ya. Nah, kemudian apa yang dia maksud dengan Jacobian? Jacobian itu adalah determinan dari yang pertama dx du. Jadi kalau di sini dx du, dx dv, dy du, dy dv gitu ya. Karena dua ya matriksnya 2 kali 2. dx du itu 2 ya. Karena ini x sama dengan 2u dikurang v. X sama dengan 2U dikurang V. Jadi dx du 2. Dx dv min 1. Ya. Kemudian dy du 0. Dy du 0 karena Y hanya merupakan fungsi dari V. Nggak ada X-nya. Dy dv 1. Jadi di sini 2 min 1, 0, 1. Determinannya 2 kali 1 dikurang min 1 kali 0, ya 2. Ya. Nah, kebetulan sudah positif. Jacobian itu harga mutlak dari determinan itu. Siapa tahu determinannya itu negatif ya. Jadi di harga mutlakkan. Jadi Jacobiannya nilainya 2. Nah, oleh karenanya fungsinya apa namanya? Sorry. Ini karena terlambat, sorry ya. Saya nggak ngelihat kalau ada yang masih di waiting room ya. Oke. Jadi karena fungsinya menjadi ini. 2M-nya tetap ya. Nilai ini tetap. Fx ini diganti. Jadi tentunya dengan argumen U ya. Y-nya diganti dengan V. Y-nya diganti dengan V ya. Ini juga UV. Nah, jadi kalau diganti menjadi begini. 2M ya. Angka 2 ini itu karena Jacobian ya. Jacobiannya 2 tadi ya. Jacobiannya 2. M-1-nya tetap ya. Kemudian kenapa ini diintegralkan? Karena kita mencari fungsi kepekatan peluang marginal. Diintegralkan untuk seluruh V. Diintegralkan untuk seluruh V ya. Nah, oke. V-nya dari mana? Nah, V-nya dari mana? V-nya itu pasti lebih besar daripada U. Jadi U-nya kalau dilihat hubungannya ya dilihat hubungannya bahwa X itu lebih kecil dari Y ya. Karena X lebih kecil dari Y, dilihat hubungan dari U yang sama dengan X plus Y per 2 ini dan V-nya sama dengan Y, maka U-nya lebih kecil dari V. Ya, U-nya lebih kecil dari V. Jadi pada saat mengintegralkan dV ini dari U sampai tak hingga karena V lebih besar daripada U. Jadi lebih besarnya sampai berapa? Sampai tak hingga. Jadi secara teori ini ya. Jadi integralnya dari U sampai tak hingga. Ini dV ini. Ya. Fx-nya sama. Hanya gantikan X saja dengan 2U min V. 2U min V ya. Pangkatnya sama, 1 min Fx V, karena Y sama dengan V. Kemudian F kecil XX, X-nya diganti 2U min V, Y-nya juga diganti V. Ya, integralkan. Nah, ini secara teori jawaban seperti ini sudah benar gitu ya. Sudah 271 ini. Nah,
Jadi kalau ingin mencari lebih spesifik lagi itu sangat tergantung dari distribusi awalnya. Distribusi awal dari pembaca X ini sendiri, apakah X itu berdistribusi apa namanya? Yang jelas distribusinya adalah distribusi dari sebaran yang sifatnya kontinu misalnya. Nah, yang sering digunakan dalam teladan adalah kontinu seragam 01. Jadi f kecil x itu sama dengan 1 kalau x-nya di antara 0,1. Jadi x-nya di antara 0,1. Itu f kecil x. Kalau sebelum 0 atau sesudah 1 nilainya 0. Ya. Sehingga f besar x-nya itu sama dengan x untuk daerah 0 sampai 1. Jadi integral dari 1 dy 0x itu kan 0x, x-nya ambil x-nya di antara 0 1. Dan pada saat mengintegralkan dengan batas x itu integralnya diganti jangan x misalnya dy atau yang lain dz gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini x. Asalnya x itu dari 01 ya. 0,1. Karena x sama dengan 2u dikurang v, maka 2u dikurang v ini juga nilainya harus di antara 0,1. Demikian juga y. Y-nya juga di antara 0,1. Karena v sama dengan y, maka v juga di antara 0 dan 1. Nah, ini adalah wilayah fungsi kepekatan peluang itu. Ya. Wilayah fungsi kepekatan peluang itu. Nah, sehingga daerah pengintegralan itu merupakan intersection, jadi irisan dari ketiga wilayah ini. Ya. Yang pertama bahwa 2U dikurang V itu letaknya di antara 0 dan 1. Coba kalau masing-masing sisi ini kita tambahkan V. Jadi di sini V lebih kecil dari 2U, lebih kecil daripada V plus 1. Ya. Nah, karena kita inginkan di tengah itu bukan 2U tapi U, maka masing-masing sisi kita bagi dengan 2. Jadi U itu letaknya di antara V per 2 dan V plus 1 per 2. Ini dari sini. Dari sini. Ya. Caranya masing-masing tambahkan V dulu. Masing-masing sisi ini. Kemudian bagi 2. Ya. Gitu. Jadi U-nya terletak di sini. V-nya sudah jelas. V-nya di antara 0 dan 1. Ya. V-nya di antara 0 dan 1. Yang ketiga, ada informasi bahwa U-nya itu lebih kecil dari V. Ya. Tadi, U lebih kecil dari V. Ya. Nah, daerah ini itu kalau digambarkan bagaimana? Ya. Kalau digambarkan, gambarnya seperti apa? Nah, ini. Ya. Asalnya bahwa X dari 0 sampai 1, Y dari 0 sampai 1. Daerah pengintegralan V, ini V. V-nya dari 0 sampai 1. Ya. V-nya dari 0 sampai 1. Nih, yang bagian ketiga nih. V-nya dari 0 sampai 1. Kemudian, V lebih besar daripada U. Nah, V lebih besar daripada U. Kalau misalnya, kalau U-nya di sini, ini kan 0 sampai 1 nih, U-nya nih. Kalau U-nya seperempat, dia harus lebih besar daripada seperempat ini. Kalau ini seperempat, kalau ini kan U sama dengan V nih. Nah, seperempat kan di sini, berarti daerahnya di sebelah atas ini. Di sebelah atas garis ini. Ya. Garis U sama dengan V. Ya. Karena V lebih besar daripada U. Ya. Nah, kemudian ada batasan lagi. Ada batasan lagi bahwa U ini letaknya di antara setengah V dan setengah V plus 1. Setengah V dan setengah V plus 1. Setengah V itu gini. Ini setengah V ini. Ya. Ini garis U sama dengan setengah V. Atau V sama dengan 2U. Kalau U sama dengan setengah V, maka V sama dengan 2U. Sama aja.
Ya. 2U artinya kalau ini seperempat, di sini setengah. Kalau di sini setengah, ya, kalau di sini setengah, di sini 1. Ya kan gitu. Nah, berarti ini garis U sama dengan setengah V. Nah, setengah V plus 1 ya geser aja ke sana. Geser. Ya. Ini kan setengah V, setengah V plus setengah. V plus 1/2 atau setengah V plus setengah. Geser ke kanannya setengah. Jadi kalau di sini bergeser setengah, di sini juga bergeser setengah. Jadi dia paralel. Paralel dengan ini. Nah, sekarang jadi daerah pengintegralannya itu luas yang diarsir ini. Ini daerah pengintegralannya. Ya, daerah pengintegralan. Kalau tadi hanya dikatakan V lebih besar daripada U, ya. V lebih besar daripada U, selesai. Ini, tapi ini apa namanya belum bisa. Ini secara umum belum bisa menjawab nilainya berapa. Oke. Nah, atas dasar itulah, ya, pengintegralan itu biasanya dilakukan secara 2 kali di sini. Jadi kalau ini kita lihat, ini kita bisa partisi begini, ya. Tergantung U-nya, Di sini ini setengah nih ya. Jadi dari 0 sampai setengah. Kalau dari 0 sampai setengah, maka yang diintegralkan di sini, daerah integralnya. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Kalau dari setengah sampai 1, ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Karena luasnya harus ini menggunakan daerah pengintegralan yang diarsir ini. Atau istilahnya begini istilahnya. Kalau kita ini seolah-olah melihat dari atas begini ya, melihat dari atas ini. Dan ini adalah dataran bidang gitu, bidang tegak lurus dari apa yang kita lihat. Ini daerah pengintegralannya, ya. Atau ini lantainya, ya. Sedangkan fungsinya, jadi fungsi itu atapnya itu fungsi itu. Ini fungsi ini, ya. Fungsi ini. Nah, yang dimaksud dengan volume, kalau volume itu ya ini apa namanya? Isinya itu, ya. Ruang yang dibatasi bagian bawahnya adalah landasan ini yang bentuknya segitiga ini, sedangkan bagian atasnya itu ya artinya atapnya itu fungsi itu, ya, fungsinya. Nah, jadi kalau ini diintegralkan pasti akan susah karena sangat tergantung dari fx ini, ya. Oke, kalau begitu kita ambil teladan di sini. Yang pertama misalnya fx-nya distribusinya adalah normal 01, ya. Ini sudah distribusinya normal 01, ya. Kalau distribusinya normal 01, maka yang F besar ini tinggal diganti menjadi 2U min V. Ini 1 min V, ya. Sedang yang F kecil ini 1, karena fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal baku itu 1 untuk daerah dari 2U min V. 1 untuk daerah ya 2U min V ini dari 0 sampai 1. 1 untuk daerah dari V ini dari 0 sampai 1 gitu. Seperti ini ya. Nah, itu kalau masih bentuknya masih umum sekali. Nah, karena sangat tergantung dari M ya. Nah, di sini kita misalkan ini, kalau M-nya 2 berarti N-nya 1, ya. Kan M sama dengan 2N tadi ya. N sama dengan 2M. Kalau M-nya 2, saya kebalik. M-nya 2 berarti 2 kali 2 4. Jadi kalau sampelnya 4 nih. Kalau N-nya itu 4. Nah, kalau N-nya 4, ini sampel berukuran 4 ya. Maka FU-nya menjadi ini. FU-nya menjadi ini. 8U kuadrat kali 3 min 4U. Ya. Itu untuk U dari 0 sampai setengah. U dari 0 sampai setengah. Sedangkan untuk U dari setengah sampai 1, fungsinya ini. 8 kali 4U pangkat 3 dikurang 9U kuadrat tambah 6U dikurang 1. Nah, bagaimana dengan M yang lain? M1, M-nya 2, M-nya 3, dan
secara general. Ini M-nya 2. Kalau M-nya 2 aja fungsinya seperti ini. M yang tidak sama dengan 2 lain fungsinya. Makanya di sini kita punya bentuk umum, ya, bentuk umum untuk M berapa saja M-nya, ya, menyuruh saja. Tetap saja pembaginya, fungsinya itu didefinisikan untuk U dari 0 sampai setengah atau setengah sampai 1. Ya. Oke. Ini pakai apa namanya? Tentunya pakai pendekatan integral berulang, ya, integralnya berulang karena nggak pernah akan selesai integral di bawahnya. Kalau integral apa namanya parsial itu bisa jadi sampai berkali-kali tidak pernah berhenti mengintegralkannya. Oke ya. Nah, caranya seperti itu. Well, setidaknya tahu bagaimana bentuk umumnya. Itu distribusi untuk median. Jadi fungsi kepekatan peluang median itu ini. Ya. Nah, bagaimana dengan ring? Ring atau jangkauan. Nah, jangkauan itu melibatkan statistik terkecil dan statistik terbesar. Bahwa ring merupakan selisih antara statistik terbesar atau biasanya X subskripnya dalam kurung N dikurangi statistik terkecil X dengan subskrip dalam kurung 1. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini ring. Ya. Ringnya. Tentu XN ini pasti nilainya lebih besar daripada X1. X terbesar, X terkecil kan. Ya. Sehingga kalau kita ganti fungsi kepekatan peluang bersama untuk dua statistik kataan ini, dengan yang pertama adalah statistik minimumnya, yang kedua statistik maksimumnya. Statistik minimum menggunakan argumen X, sedangkan maksimumnya menggunakan argumen Y. Maka fungsi kepekatan peluang bersamanya bentuknya seperti ini. Ya. Karena sudah dispesifikasi. Yang umumnya kan di sini P atau di sini P, sini R, atau P, sini Q, kan gitu kan. Atau KL, apapun bentuknya lah ya. Oke. Nah, jadi kalau ini kita anggap sebagai Y, ini X, jadi U atau R terserah nih. Ini biar sama aja konsisten. U sama dengan Y min X. Terbesarnya dikurang terkecilnya. Kan gitu kan. V-nya, ingat, pemilihan pasangan V ini, kalau misalnya agak keliru sedikit, bisa jadi lebih panjang mengerjakannya. Oke, V-nya sama dengan Y juga. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, X merupakan fungsi dari U, jadi X sama dengan, ini V-nya sama dengan Y. Jadi X sama dengan V dikurang U. Nah, V dikurang U. Ya. Y-nya sama dengan V. Jadi kalau dx du min 1, dx dv 1, dx sama dy du 0. Jadi determinannya kalau kita lihat kalau ini X sama dengan Y min U, Y min V, 1 min 1, 1. Ini apa namanya, Jacobiannya 1. Ya, Jacobiannya 1. Nah, tidak seperti yang tadi. Nanti dilihat ya, Jacobian itu determinan harga mutlak dari determinan. Determinannya dx du, min 1 ya. dx du min 1, dx dv dx dv 1 ya. Kemudian kan ini gini, X sama dengan Y, Y-nya V ya, min U ya. dx du min 1, dx dv 1, dy du 0, dy dv 1. Jadi kita lihat Jacobian 1. Karena 1 tidak ditulis di sini ya. Gantikan fungsi ini, n-1 tetap mxy, fxv, ya ini y-nya diganti v, x-nya diganti v min u gitu ya. Semua sama diganti. Nah, kemudian karena kita mencari yang u di sini, karena ring itu y dikurangi v atau u-nya, kita ingin mencari fungsi kepekatan peluang u-nya, maka yang kita integralkan adalah v-nya. V dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Nah, tentunya untuk U yang positif tentunya. Untuk U yang positif. Karena
eh, U itu ring yang terbesar dikurangi yang terkecil itu eh, hanya akan sama dengan 0 kalau semua data sama, ya. Oke, jadi V min U dikurang V dikurang U dari 0 sampai 1 ini karena ini X, ya. Ini Y-nya. Nah, tentunya kalau fungsi kepekatan peluang ring ini kalau kita ganti notasinya di sini fungsi kepekatan peluang ring itu, ya, menjadi, ya, ini khususnya untuk fungsi dari pembacanya itu kalau sebaran normal 01, ya. Sebaran normal kontinu 01. Jadi ini diganti V, ini diganti V min U, ya. Kan gitu. Ini V dikurang V min U, dan V-nya habis, dan jadi U di sini. U pangkat N min 2, ya. Ini U pangkat min 2. Kemudian yang di bawah, di belakangnya 1 dikurang U. Ya. Oke. Nah, ini FRU-nya, ringnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Ingat U dari 0 sampai 1. Ya. U-nya dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita lihat fungsi ini adalah fungsi beta. Ya. Fungsi beta, fungsi sebaran beta dengan parameter N-2 plus 1. N-2 plus 1 ya N-1. Di sini 1 plus 1 jadi 2. Ya, N-1 dan 2. Jadi dari mana N-1? Dari N-2 ini plus 1. Yang di sini 2, dari di sini pangkat ini 1 plus 1. Gitu ya. Oke, jadi itu fungsi kepekatan peluang untuk median, khususnya median yang kalau kita punya data yang genap dan ring atau kisaran. Ya. Nah, tidak kalah pentingnya kalau kita punya momen ke K di sekitar titik pusat. Ya, titik pusat itu artinya X-nya ini tidak dikurang dengan apapun, X dikurang 0. Nah, dan titik pusat itu kan biasanya kita gunakan notasi 0. Gitu. Ya, jadi tidak ada jarak dari titik pusat, 0. Jadi 0 nggak ada jaraknya. X dikurang 0. Nah, momen itu nilai harapan, bisa dikatakan begitu, ya. Momen ke K, ini karena X-nya pangkat K, dari pembaca yang namanya ini statistik terkecil ke R. Statistik terkecil ke R, ya. Nah, andaikan ini digantikan dengan misalnya Y gitu, ini kita gantikan jadi Y pangkat K. Kemudian kita integralkan Y pangkat K dikalikan fungsi kepekatan peluangnya, ya. Kemudian kalau kita evaluasi menjadi nilai harapan dari fungsi kuantil. Ya. Kalau kita gunakan istilah pada pertemuan sebelumnya, ini adalah fungsi kuantil TU. Ya. Oke. Nah, ini biasanya untuk sebaran seragam 01, ya gitu ya. Artinya fungsi bahwa X-nya, perubahan X ini berasal dari fungsi sebaran kontinu 01, maka persamaan 281 ini menjadi lebih sederhana, yaitu ini, N faktorial kali R plus K min 1 faktorial, ya. Kemudian di sini N plus K, ya, N plus K, di sini faktorial, ya, pembaginya N plus K faktorial kali R min 1 faktorial. Jadi ini adalah nilai harapan. Nilai harapan apa? Nilai harapan X pangkat K dari statistik terkecil ke R, atau istilahnya momen ke K. Momen ke K dari statistik terkecil ke R. Ya. Nah, tergantung diganti saja di sini. R-nya ini kalau terkecil ya 1, kalau terbesar ya N gitu ya. Jadi kalau R-nya diganti 1 di sini, jadi nilai harapan statistik terkecil, momen ke K statistik terkecilnya, jadi tinggal N faktorial di sini
1 plus K-1, jadi kayak K faktorial, di sini N, N plus K faktorial, kemudian 1 kurang 1, 0, 0 faktorial, ya 1 gitu ya. Jadi untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1 di sini, ya, atau nilai harapan dari statistik terkecil ke R, momen pertama ya karena 1 ya, momen pertama dari statistik terkecil ke R ini sama dengan, nah kalau ini yang diganti K-nya yang diganti. Ya. Kalau kita bicara urutan dari statistik itu, apa terkecil, terbesar, ke R dan sebagainya, kita bicara R-nya. Kalau nilai yang kita maksud adalah K-nya itu momen ke-nya, ini momen pertama. Momen pertama itu nilai harapan. Momen pertama itu nilai harapannya. Kalau momen kedua, itu kita harus cari dulu. Di sini nilai harapan dari X², momen kedua. Kalau mau nyari varian, cari dulu itu. Jadi kalau di sini nilai harapan statistik terkecil ke R kuadrat. Jadi momen kedua di sekitar titik pusat itu. Gantikan di sini K-nya 2. Kalau K-nya 2 seperti apa? Ya. Kemudian karena varian, ya nilai harapan dari ini, kalau K-nya 2, ya, dikurangi nilai harapan dari, kalau K-nya 1, dikuadratkan. Ya. Dapatlah varian dari statistik terkecil ke R itu seperti ini. Ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari kovarian dari statistik terkecil ke R dan S, ya. Statistik terkecil R dan S, bahwa di sini kita asumsikan bahwa R-nya lebih kecil dari S. Jadi nilai harapan dari statistik terkecil ke 7 dan ke 15 misalnya, itu boleh. Ya. Nilainya sama dengan itu, ya. Ini dengan cara yang sama, ya. Kita bisa mendapatkan, oke. Untuk kasus-kasus tertentu, misalnya kalau kita ingin mencari yang berkaitan dengan tadi ring tadi ya, berarti R-nya 1, S-nya N. Nah, R-nya 1, S-nya N, ya. Oke. Nah, saya tidak akan bahas di sini. Jadi kovarian itu kalau distribusinya seragam 01, distribusi dari X-nya ya, seragam 01, maka kovarian antara statistik terkecil ke R dan terkecil ke S itu, tentunya R yang lebih kecil dari S ya, itu sama dengan persamaan 286 ini. Ya. Mirip-mirip yang ini, mirip-mirip yang apa namanya ini ya, Rn. Kalau di sini R kali N min R plus 1. Kalau di sini nah, R kali N min S plus 1. Ya. Nah, pembaginya ini ya, N plus 1 kuadrat kali N plus 2. Nah, korelasi itu kovarian dibagi akar dari perkalian masing-masing variannya. Varian kalau di sini antara yang ke R dan ke S, berarti varian statistik terkecil ke R, dan dikalikan dulu varian statistik terkecil ke S. Ya. Nilainya berapa diakarkan. Oke, ini korelasi. Nah, untuk statistik, kalau ini R diganti 1, S-nya diganti N, tinggal dimasukkan saja, oh nilainya, jadi korelasi antara statistik terkecil dan terbesar itu 1/N. Itu korelasi. Nah, oke, ini untuk lebih jelasnya, kemarin sudah saya sebutkan juga di sini, bahwa kalau kita batasi F-nya, F besar itu fungsi sebaran kontinunya, fungsi sebaran kumulatifnya adalah standar normal ya, standar normal. Kalau N-nya 2 misalnya, sampelnya 2, maka nilai harapan statistik terkecilnya sama dengan ini ya. Kalau mau dievaluasi boleh juga dengan cara mentransformasi. Kalau bentuknya seperti ini kita transformasi kan, ini kan ada T kuadrat plus X kuadrat. Kita tahu bahwa kalau kita misalkan
X-nya adalah R cos theta, T-nya adalah R sin theta, maka kuadrat dari X ini ditambah kuadrat dari T itu sama dengan, ya gitu kan. Nah, R kuadrat kali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Padahal cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Kan gitu. Nah, ini bisa dievaluasi. Oke. Right. Nah, bagaimana pendekatan momen dari order statistik itu kalau sampelnya menuju besar? Sampelnya menuju besar itu oke, goes to infinity. Walaupun nggak sampai infinity, kita juga bisa menyebutnya sebagai yang besar nilainya. Nah, perlu kita ketahui kalau misalkan UR adalah notasi yang digunakan untuk menggambarkan statistik orde ke R, ya, orde ke R, dari distribusinya uniform. Kalau ini U itu uniform, seragam, ya, pada interval 0,1, pada interval 0,1. Nah, hubungan fungsional itu dapat dinyatakan sebagai berikut, bahwa pembaca statistik ini ya, atau pembaca terkecil ke R ini itu sama dengan inverse dari di sini statistik seragam 01 terkecil ke R, ya, kecil ke R. Ya. Ini sama dengan fungsi kuantil kalau argumennya saya ganti dengan UR, statistik terkecil ke R dari sebaran seragam 01. Nah, ya. Oke. Nah, kadang karena sampel berukuran besar, kita menggunakan pendekatan. Pendekatannya large sample approximation, ya, pendekatan. Nah, karena ini tadi ya, hubungan antara statistik terkecil R dan fungsi kuantilnya, kalau distribusi seragam yang 01 ke R ini ya, ini statistik tataan dari sebaran normal, sebaran seragam 01, ya, nggak usah perlu ke normal, seragam 01 aja biasanya, ya. Nah, ini kita punya hubungan ini ya, maka kita bisa menggunakan ekspansi dari Taylor, ya, Taylor, ya, kalau bacanya Taylor, ya. Oke, GZ, GZ ini kalau Z ini baca dari dan G adalah fungsi sebarang fungsi yang kontinu pada Z, ya. Pada Z artinya kalau Z-nya dimasukkan di argumen dari fungsi G ini, itu bisa didekati dengan, ya, bahwa GZ itu kira-kira sama dengan, misalnya kira-kira sama dengan, gitu ya, sama dengan GU, GMU ditambah, nah ini sebagai pengali untuk masing-masing argumen ini. Jadi kalau ini G itu fungsi G, ini turunan ke I, ya, turunan ke I. Ingat, jumlah ini dari 1 sampai tak hingga. Turunan ke I dari argumen mu ini, tapi di sini pengalinya Z dikurang mu, pangkat I-nya 1, dibagi I faktorial. Jadi kalau begitu, G mu ini tambah dengan, nah, Z dikurang mu pangkat 1, dibagi 1 faktorial, turunan pertama dari mu, tambah, gitu, Z dikurang mu kuadrat, per 2 faktorial, G 2 mu, tambah, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, G ini juga, karena ini bisa diturunkan, jadi kita lihat turunannya, turunan ke I. Ya. Turunan ke I ini, I-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, ya, turunan pertama, kedua, ketiga, gitu. Ini turunan ke I, notasinya, yaitu D, GZ, dibagi DZ. DGZ, DZ, istilah bacanya kalau kamu bukan dibagi. DGZ, DZ. Nah, tapi di sini yang ke I, kalau yang pertama ya 1, turunan pertama,
turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang dipakai apa namanya? Sebetulnya kan ini kan panjang, panjang sampai i yang keberapa yang kan kita gunakan gitu kan. Jadi kalau kalau kita lihat deretnya itu konvergen, ya. Kalau deretnya ini konvergen, deret ini konvergen. Kalau n semakin besar, jadi z dikurang mu pangkat n ini dibagi n faktorial kali turunan fungsi yang ke n, tapi argumennya diganti dengan z 1, ya. Di mana z satunya lebih besar daripada mu, tapi lebih kecil daripada z, ya. Dan ini limitnya kalau n menuju tak hingga ini menuju 0, menuju 0. Nah, jadi dengan demikian kalau kita misalkan nilai harapan z itu sama dengan mu, nilai harapan z itu sama dengan mu, varian z sama dengan sigma kuadrat. Nah, kita lihat nilai harapan di kedua sisi dari persamaan 292 ini seperti ini. Jadi nilai harapan dari GZ, ini kalau kita ambil nilai harapan dari GZ ya, sama dengan nilai harapan yang kanan ini semua. Nah, karena di sini tidak mengandung Z, jadi nilainya sama dengan G mu. G mu. Kemudian juga begitu. Nah, yang kita lihat di sini sampai yang kuadratik saja, karena yang kita tahu apa namanya informasi momen kedua di sekitar nilai tengah bukan titik pusat, ya. Nilai tengah itu mu, maka kita bicara varian. Ini varian sigma kuadrat, yaitu nilai harapan daripada z dikurang mu kuadrat. Oke, ini variannya. Jadi variannya ada, mulai ini varian itu kalau ini 2 ya, kalau ini 2 faktorial ada, G 2 mu, plus, nah plus yang lain ini sisanya ini diharapkan kalau n-nya besar itu menuju 0. Jadi ini yang bisa di neglected, jadi bisa diabaikan kalau ukuran sampelnya besar. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa nilai harapan dari GZ itu, pendekatan pertamanya sama dengan G mu. Sama dengan G mu sini, ya. Sedangkan pendekatan kedua tidak berhenti di sini saja, tidak G mu saja. Tidak G mu saja, tapi sampai di sini, ya. Yaitu G mu ditambah varian per 2 faktorial kali turunan kedua dari mu itu, ya. Nah, yang terakhir ini tidak ada karena tidak dimasukkan karena pendekatannya hanya sampai di sini. Dan tentunya kita berharap bahwa yang bagian yang terakhir itu nilainya sangat-sangat kecil, apalagi kalau n menuju hingga, ya. Oke, dan dengan demikian dengan cara yang sama kita juga bisa mencari varian z-nya, ya ini nilai harapan dari GZ, nilai harapan dari GZ, ya. Jadi varian GZ-nya dengan cara yang sama kita punya dalam persamaan 294. Jadi sigma kuadrat kali turunan pertama mu yang kita kuadratkan dikurang ini, ya. 1/4 kali turunan kedua G pada mu dikuadratkan kali sigma pangkat 4 ditambah nilai harapan dari HZ. Okay. Atau singkatnya kita punya nilai harapan dari GZ ini sama dengan G mu. Nilai harapan dari GZ itu sama dengan G mu. Gitu. Oke. Nah, ini dan varian GZ-nya sama dengan bagian ini saja. Jadi turunan pertama dari mu dikuadratkan, ya. Terutama dari mu dikuadratkan kalikan sigma kuadrat. Ini nggak usah. Karena bisa jadi ini terlalu kecil. Oke. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan kedua, sampai di sini untuk nilai harapan, sampai di sini untuk varian dari GZ. Jadi misalnya, apa yang dimaksud dengan GZ misalnya? Nilai harapan dari akar X, ya. Nilai harapan dari ln X, ya. Maka G-nya itu ln, gitu. G-nya itu akar, gitu ya. Nah, bisa jadi karena kalau transformasi itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, artinya distribusi dari
hasil transformasi itu bisa dicari dalam bentuk closed form, artinya bisa secara eksplisit itu apa namanya, secara eksplisit bisa dinyatakan dalam bentuk formula. Tapi kalau tidak, nah itu misalnya di sini distribusi dari itu tadi, distribusi dari seper Z gitu ya. Nah, itu GZ-nya seper Z atau seper X gitu. Oke, nah ini yang terjadi ya kalau kita lihat misalnya kalau tidak diketahui fungsi distribusi dari bahasa asalnya, ya kita cukup menggunakan notasi secara umum F besar, F kecil gitu ya. Tapi kalau diketahui, nah biasanya yang banyak dipakai dalam teladan itu misalnya F ini seragam kontinu 01. Sehingga F kecilnya juga bisa diketahui dengan mudah ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita bicara bukan sebaran dari bahasa X-nya itu bukan seragam 01, misalnya standar normal gitu. Nah, kita punya notasi khusus untuk standar normal, yaitu F besar inverse-nya, F besarnya itu V seperti ini. F besar inverse-nya ya V pangkat min 1. Fungsi kepekatan peluangnya V kecil. Ini V kecil. V kecil. Ini kita ikuti di sini. Ya, kita ikuti di sini. Dengan menggunakan nilai ini. Misalnya ini ya dikatakan bahwa untuk mendekati rata-rata dan varian ya dari statistik terkecil keempat, statistik terkecil keempat dari X4 ini, ya, sampel sebanyak 19 dari populasi standar normal itu digunakan. Nah, berarti kalau begitu ya dimasukkan saja N-nya 19 plus 1, 20 kan itu kan. 20. Jadi di sini dimasukkan di sini. Yang ditanya statistiknya berapa? Nah, oke, statistik yang mana? Min dan varian. Min dan varian ya. Nilai harapan X ini ya. Statistik terkecil keempat. Juga varian statistik terkecil keempat ini bagaimana ngitungnya gitu kan. Nah, ini apa namanya seperlima per 5. Kalau seperlima ini 19 per 1 ya. 19 per 1 itu 20, di sini R-nya 4 ya. R-nya 4 per 20 seperlima. Seperlima itu 0,2 ya. 0,2. Jadi kita masukkan di sana inverse-nya. Inverse dari standar normal baku. Jadi pakai V besar pangkat min 1, inverse-nya. Di sini 4 per 20 atau seperlima. Seperlima ya, kalau kita lihat di tabel ini min 0,84. Jadi pakai sama dengan norms ya. Norms in 0,20 nanti akan keluar min 0,84. Demikian juga yang variannya gunakan rumusnya aja. Yang penting tidak terjebak angka 4 dari mana ya. Kemudian misalnya 16-nya dari mana. Kan rumus ini aja ya. Masukkan sini R, R-nya 4. Kemudian N-nya ya 4. N, sorry, mana lagi? N dikurang R. N dikurang R plus 1, 16. Ya. Dikurang 4 tambah 1. Sorry. R 4. Ini 16 ya. N plus 1, N-nya 19 plus 1, 20. Ya. Ini 19 dikurang berapa tadi? 4. 15 tambah 1, 16 ya. Ini juga gitu. 19 plus 2, 21. Jadi rumus ini mengikuti itu. V fungsi kepekatan peluang. Jadi fungsi kepekatan peluang
dari distribusi Z. Jadi 1/akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Jadi kalau Z-nya min 0,84 ya masukin aja 1/akar 2pi kali E pangkat min setengah kali 0,84 kuadrat. Gitu kan. Itu berapa? Kemudian di inverse, diseperkuadratkan, ini pangkat min 2 loh. Ini cuma ngikutin rumus ini. Ya, cuma ngikutin rumus ini ya. Pangkatnya min 2. Masukkan di situ, ya, argumennya berapa, nilainya pangkat min 2. Nah, jadi nilainya adalah nilai akhirnya 0,097. Nah, oke, cara seperti itulah ya yang digunakan untuk biasanya kalau fungsi sebarannya tidak complicated, kita bisa mungkin ini juga makanya tidak digunakan sama dengan, jadi kira-kira mendekati gitu ya, kira-kira mendekati. Baik, kalau ingin ditanyakan monggo silakan ya. 210 mengenai sebaran asintotik statistik dataan. Namanya sebaran asintotik itu ya. Andaikan misalnya walaupun kita tahu P itu di antara 0 dan 1, misalnya namanya yang kita perhatikan adalah ukuran sampelnya itu menuju besar. Nah, kalau walaupun ukuran sampelnya menuju besar, itu R dibagi N-nya, rasio R bagi N itu menuju P misalnya. Ya, dalam kasus seperti itu. Ya. Ini kasus pertama. Kasus kedua kalau ukuran sampelnya itu membesar, tetapi R-nya itu atau N mini R-nya itu masih juga dikatakan terhingga gitu ya, finite. Finite. Nah, itu yang dibahas tadi kalau misalnya kita punya statistik terkecil ke R, ya itu fungsinya ini. Nah, fungsinya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita mencari statistik padanannya statistik terkecil ke R dari statistik Z ini ya. Z. Ya. Nah, ini tinggal tentunya dirubah saja bahwa karena transformasi Z ini transformasi pembaguan ya, ini pembaguan. Biasanya kita menggunakan di sini X dikurang mu dibagi sigma. Nah, X-nya diganti dengan U. Nah, kalau dengan demikian U atau si X ini ya tentunya sama dengan sigma Z ditambah mu. Ya. Sigma Z ditambah mu. Oke. Nah, itu kalau U-nya ya, kalau 1 min U ya 1 dikurang ini. 1 dikurang sigma Z kurang mu ya. Gitu. Nah, ini dengan teknik modifikasi, bukan modifikasi, dengan penyederhanaan kita dapatkan bahwa fungsi kepekatan peluang dari ZR ini ya sama dengan ini juga. Oke. Nah, masih dengan Taylor ya. Kita tidak banyak bicara di sana. Oke, ini sering disebut dengan formula Stirling, yaitu pendekatan kalau kita menghitung faktorial. Kalau kita menghitung faktorial, khususnya K-nya yang besar. Nah, kalau K-nya yang besar, maka nilai K faktorial, misalnya 50 faktorial, gitu, berapa. Itu bisa didekati dengan formula ini. Ya. Jadi kira-kira mendekati akar 2pi. Ya. Jadi akarnya sampai 2pi. Yang 2pi itu masih di dalam akar. Kemudian E ini bilangan dasar X, pangkatnya minus K. K plus 1/2. Nah, ini bisa jadi misalnya, ini E pangkat min K, kemudian kali K, pangkatnya K plus 1/2. Ya. K adalah apa? K yang tadi itu, yang kita ingin hitung faktorialnya tadi. Bisa jadi pangkatnya di sini besar gitu ya. Oke. Nah, itulah
apa namanya, eh, yang berkaitan dengan statistik tataan masih penggunaan fungsi kepekatan peluang bersama untuk mendapatkan median, khususnya untuk data genap dan ring. Ya. Untuk ring tentunya merupakan nilai terbesar dikurangi nilai terkecilnya. Baik. Nah, dalam hal statistik non parametrik itu kita juga kenal semacam selang kepercayaan, ya, semacam selang kepercayaan. Di sini kita gunakan istilah toleransi interval atau interval toleransi, ya, interval toleransi. Yang bunyinya begini, kita ini ingin mencari misalnya pada R berapa, statistik terkecil berapa, hingga statistik terkecil berapa, X ini, data itu, sedemikian rupa sehingga peluang selang ini, peluang interval ini itu lebih besar atau sama dengan P itu, ya, sama dengan yang namanya gamma. Nah, gamma ini yang disebut dengan koefisien toleransi. Ya, koefisien toleransi. Oke. Nah, misalnya kalau kita urutkan notasi sebagaimana kita harus mengurutkan dalam statistik ordinal. Ya. Jadi R lebih kecil dari S, R-nya bisa sama dengan 1, S-nya juga bisa sama dengan N. Nah, kalau S-nya sama dengan N, R-nya sama dengan 1, kita bicara statistik terkecil lebih besar. Tapi secara umum begini, bahwa kalau statistik atau pembaca X ini terletak di antara statistik terkecil ke R dan statistik terkecil ke S, ini juga bisa digunakan hubungan ini. Jadi itu sama dengan peluang X lebih kecil dari statistik terkecil S dikurangi peluang X yang lebih kecil dari statistik terkecil ke R. Nah, notasi ini fungsi kepekatan peluang X lebih kecil sama dengan itu adalah fungsi sebaran, ya, fungsi sebaran. Maka ini kita bisa ganti dengan fx xs argumennya, yang di sini fx xr. Nah, notasi ini sebetulnya adalah kalau kita masih ingat probability integral transform, dari ini F besar, ini X, maka dia akan membentuk statistik distribusi dari sebaran 01, sebaran seragam 01 ya. U ini statistik terkecil ke S dikurangi statistik terkecil ke R. Ya, ini. Oke. Ini menurut apa yang disebut dengan probability integral transform. Ya. Nah, kadang kita juga bisa membuat semacam interval kepercayaan itu bentuknya seperti ini. Jadi bahwa statistik terkecil ke S dikurangi statistik terkecil ke R, karena umumnya R lebih kecil dari S ya, itu lebih besar dari P, kan kalau ini di antara dua statistik ya, di antara dua statistik. Nah, sekarang selisih dari dua statistik ini lebih besar daripada nilai tertentu. P ini di antara 0 dan 1. Ya. Nah, di sini tentunya untuk sebarang distribusi yang kontinu itu kita bisa gantikan dengan menggunakan statistik yang berasal dari sebaran seragam 01 ya. Oke, nah ini teorema 211.1. Ini untuk contoh acak berukuran N dari sebaran seragam 01 ya. Maka perbedaan antara statistik terkecil ke S dengan statistik terkecil ke R, tentunya R-nya lebih kecil dari S, itu berdistribusi seperti statistik tataan S-R ke S-R. Ya. Ke S-R. Jadi ini S-R ya, statistik terkecil ini. Ya. Dan dengan demikian memiliki distribusi apa yang disebut dengan distribusi beta. Beta parameternya S-R yang pertama, yang kedua N dikurang S ditambah
R tambah 1. Ya. Itu apa namanya parameter betanya, ya. Proof-nya saya lewatin ya. Oke. Nah, tentunya atas dasar inilah kita bisa mempelajari coverage ya, coverage. Ya. Nih, oke. Ada dalil kecil atau sering disebut corollary bahwa UR, kita sebut UR saja, UR dikurang UR-1 itu memiliki sebarannya namanya beta dengan parameter 1 dan parameter keduanya N. Ya. Jadi beta parameternya 1 dan N. Itu kalau UR dan UR-1. Jadi berdekatan. Ya. Oke, nah sekarang one sample coverage, jadi kalau kita punya perbedaan F dari statistik terkecil ke S dikurangi F dari statistik terkecil ke R, atau sering disebut dengan US min UR, ini kalau yang dikorelasi ini bahwa S-nya itu R+1. Ya. Ini disebut sebagai coverage, ya, coverage atau apa namanya? Mungkin kita gunakan serapan coverage saja. Dari bahasa dari XR dan XS ini ya. Atau cukup dibilang ini sebagai cover S min L. Gitu. Oke. Nah, kita definisikan himpunan dari elemen, jadi ada dari anggota-anggota yang berturutan ya, yang mengcover perbedaan ini ya. Jadi kita misalkan fx dari statistik terkecil x ke i ini dengan statistik terkecil sebelumnya masih sama-sama fx, itu kita bernama ci misalnya. Nah, ini sama dengan tadi itu dengan probability integral transform ini sama dengan statistik terkecil ke i dengan dikurangi dengan statistik terkecil tepat sebelumnya, jadi u dari i-1. Oke. Nah, kalau mau baca detail nih coverage 1 habis 2 sampai coverage yang ke N+1 ya. Kalau di sini U1, yang coverage 2 itu U2 min U1, yang ketiga itu U3 min U2 dan seterusnya. Di sini secara umum untuk CN itu UN dikurang UN-1 ya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa dari distribusi yang namanya beta tadi, maka kita bisa lihat bahwa nilai harapan dari CI adalah selisih ini ya. Kalau C1, C2, C3, CE-nya ya buat saja bentuk umumnya seperti apa. Nah, oke, ini kalau sampelnya berasal dari dua populasi ini, ya, two sample coverage, ya. Oke, nah ini apa namanya? Kalau ada waktu nanti mesti kita bisa pelajari. Jadi kalau fx sama dengan fy, maka sebaran yang berkaitan ini identik. Ya. Kalau sebarannya identik, maka fungsi distribusi dari B1 sampai Bn+1 itu sama dengan 1/, nah ini kombinasi dari n, kombinasi n dari n plus m. Ya. Ini kalau two sample coverage, nanti berasal dari dua populasi yang masing-masing sampel itu ukurannya tidak harus sama. Tidak harus sama. Oke, right. Jadi kemudian ini yang berkaitan dengan pengertian rank. Ya. Rank dari suatu pengamatan itu ya, penting dan memainkan peran yang krusial dalam statistik non parametriknya. Krusial karena statistiknya menggunakan statistik peringkat ya. Jadi rank dari pengamatan ke I ya dinotasikan dengan XI ini ya dalam sebuah contoh ya, M observasi, M pengamatan itu
sama dengan banyaknya observasi yang lebih kecil atau sama dengan XI. Nah, jadi pengertian rank itu seperti itu. Dengan kata lain, bahwa dengan menggunakan fungsi indikator, ini fungsi indikator. Fungsi indikator ini nilainya hanya 1 atau 0, 1 atau 0, 1 atau 0. Gitu. Ya. Hanya karena di sini jumlahkan ya, jadi rank yang ke XI itu, jumlah dari 1 sampai M itu dari fungsi indikator ini. Ya, dari fungsi indikator ini. Oke. Nah, karena nilai indikator ini 1010, ya paling besar nilainya sama dengan M. Gitu. Oke. Nah, indikator ini sama dengan M kali SMXI, di mana SMXI ini notasi dari EDF. Jadi EDF itu adalah nilai harapan dari apa namanya empiris, ya, dari pengamatan empirical distribution function dari contoh dari apa namanya sampel, ya. Nah, untuk statistik yang untuk pengamatan-pengamatan yang tertata, misalnya XI ini, maka yang namanya rank-nya itu ya cukup hanya mengatakan sebagai equal to the index I, atau gini, bahwa rank XI itu sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Atau cukup sama dengan I, karena ini X-nya X terkecil ke I, artinya sudah di rank, ya, sudah di rank. Jadi MSM X terkecilnya ya sama dengan I, ya, rank-nya kan. Ini kan sudah di ranking kalau ini mah, ya. Gitu. Oke, cara lain menyatakan rank dari satu pembaca juga bisa dengan cara begini, ya. Rank X, rank Y, J artinya pengamatan terkecil ke J dari variabel Y itu sama dengan ini, ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas pada apa namanya malam ini. Kita lanjutkan materinya minggu depan, ya. Ya, minggu depan. Baik ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Atau mungkin ada yang mau ditanya? Ya. Mungkin ada yang mau ditanya? Ya. Oke, kita sudahi sampai di sini ya.